Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Keluargaku Bertumbuh, seri pelajaran kitab Korintus. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu perceraian. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian baca terlebih dahulu kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Secara khusus saya ingin membacakan kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 dan 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan pergumulan berkaitan pasangan hidup bukan hanya saat mencari orang yang tepat saja. Kita perlu tahu, hidup bersama seumur hidup dalam visi dan misi yang sejalan itu bukanlah satu perkara yang mudah. Pernikahan menjadi keadaan yang kompleks dan rentan dengan konflik, dan dapat berujung kepada sebuah perceraian jika tidak dijalani dengan dasar kebenaran yang kuat. Kehidupan masyarakat Korintus menjadi contoh di mana mereka benar-benar memiliki masalah dengan sebuah hubungan. Kasus-kasus perihal pemahaman pernikahan dan rumah tangga ini bahkan terjadi di antara kehidupan orang-orang percaya di sana. Beberapa kasus yang terjadi adalah sebagai berikut. Ada pengaruh yang mengajarkan bahwa lebih baik seorang laki-laki tidak usah menikah, atau lebih tepatnya tidak terikat dalam hubungan pernikahan supaya mereka lebih bebas. Kemudian tingkat percabulan dan perzinahan sangat tinggi. Hubungan seksual dilakukan secara bebas tanpa sebuah ikatan pernikahan. Ada pula sebuah keadaan di mana pola keluarga tidak berjalan semestinya. Suami dan istri tidak melakukan peran dan tanggung jawab dengan benar. Lalu ada hubungan suami dan istri yang tinggal serumah namun dingin, nihil keterbukaan, tidak ada komunikasi, dan tidak harmonis. Dan yang terakhir, terjadi perceraian dengan berbagai macam alasan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, berbicara tentang perceraian, dalam bagian pelajaran firman Tuhan yang lain, Allah menekankan bahwa Dia membenci perceraian. Ada di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-16. Dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di dalam kitab Matius pasal 19 ayat yang ke-8. Namun ada sebuah keadaan yang bisa membuat perceraian itu terjadi, yaitu jika ada perzinahan. Ada di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 31 sampai 32. Rasul Paulus dalam teks hari ini pun menekankan pengajaran tentang perceraian dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Yang pertama, suami atau istri tidak boleh menceraikan pasangannya. Kedua, jika seorang istri menceraikan suaminya karena perzinahan, hendaklah dia terus hidup tidak menikah lagi atau berdamai dengan suaminya kembali dalam sebuah pertobatan. Hal ini juga berlaku sebaliknya, karena jika menikah lagi dengan orang lain, maka perzinahan dilakukan. Yang ketiga, jika pasangan bukanlah seorang seiman, namun mau hidup bersama, janganlah diceraikan, karena anak-anak itu telah dikuduskan oleh Allah. Dalam konteks ini, ada suami atau istri yang baru bertobat setelah menikah
dan pernikahan sebelumnya adalah bukan secara Kristen. Kemudian yang keempat, jika pasangan bukanlah seorang seiman, namun pasangan itu ingin bercerai, dalam hal ini Alkitab memberikan izin demi kehidupan yang damai sejahtera. Nah, kiranya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kehidupan kita sekalian, bahwa kehidupan pernikahan itu berharga di mata Tuhan. Dan kiranya kitab suci menjadi tuntunan setiap keluarga supaya sukacita, damai sejahtera ilahi dirasakan seumur hidup oleh suami dan istri. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kami bersama adalah kami ingin berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan ketika kami hidup di dalam sebuah pernikahan. Kami berdoa untuk para suami dan para istri, kiranya hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan Engkau berikan atas kehidupan kami, sehingga di tengah segala tantangan permasalahan yang terjadi dalam keluarga kami dapat berpikir dengan jernih, kami dapat berpikir dengan kudus, melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan dalam kehidupan pernikahan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah kepada Tuhan. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.